Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun. Kana bi Baghdadin rajulun mustajawwijun bi banati ammihi. Jadi ada sebuah cerita di negeri Baghdad, yaitu Irak, ya. Di negara Irak zaman dulu, yaitu ada seorang laki-laki. Ini ngambil ceritanya dari seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini mustajawwijun bi banati ammihi. Dia memperistri anak daripada pamannya, ya. Anak daripada paman boleh berarti, ya. Yang penting bukan mahram, tapi itu jauh hitungannya. Ya, kurang lebih jelasnya kita buka fikihnya. Kalau nggak salah sabab mahram itu kan 3: nasab, turunan, rodoah berarti yang satu susuan, dan musaharah, mantu atau mertua. Itu yang menyebabkan mahram, terjadinya haram pernikahan. Ya, nasab ya anak berarti haram, gara-gara adanya nasab jadi haram kawin, jadi nggak boleh nasab itu dikawinin. Rodoah atau satu susuan, ya kurang lebih ada yang mengatakan 5 kali sedotan. Musyaharatin, kemudian sebab mertua, bawa mertua ke mantu, itu haram jadinya. Dan itu semua nggak ada mantannya. Nasab nggak bisa ada mantan, walaupun putus satu rahim juga tetap yang namanya nasab nggak bisa. Baba sama anak nggak bisa diputus, walaupun berantem mulu juga bawa anak. Ya gara-gara dibagi motor. Rodoah susuan, musaharah juga sama. Itu sebab 3 mahramnya. Panjang lebarnya dipikir banyak. Nah, ini seorang laki-laki memperistri daripada anak pamannya. Ya, kalau amun itu paman dari bapa laki-laki, kalau kholun paman dari ibu, encangcing itu. Amun ada kholun maknanya sama, encangcing juga. Cuman bedanya kalau amun itu larinya ke bapak, kalau kholun dia ke ibu. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa kana qad ahadaha alla yatajawwaja 'alaiha. Dikala dia memperistri daripada istrinya tersebut, anak pamannya, intinya mah sama bininya lah, dia ngomong, "Neng, saya mah janji gak bakal kawin lagi," itu bahasanya. Wa kana qad ahada, bahwasanya si laki-laki ini qad ahada, berjanji kepada istrinya ini, alla yatajawwaj, gak mau kawin lagi, alaiha, atas daripada itu istrinya. Artinya dia gak mau nyari bini lagi, cukup setia. Ya namanya laki-laki, nah awalnya doang anget-anget tai kucing. Rupanya di sini fajaat fi ba'dil ayam imra'atun ila dukani. Maklum, ini kan laki-lakinya punya usaha dagang, seolah punya toko kelontongan atau toko apalah pokoknya, apa toko kafe kopi apalah. Pokoknya dia punya toko. Ya, fajaat fi ba'dil ayam, imra'atun, datang, ada seorang perempuan datang. Kemana? Ke warungnya. Warungnya mau belanja atau shopping? Enggak. Wasa'alat ayat tajawwaja biha, pengen minta dikawin. Bang, mau kalian meneng gitu. Kan pada laki-lakinya tadi udah janji, saya nggak bakal kawin lagi, nyari lagi. Cintanya cinta setia lah bahasanya. Tetep namanya laki-laki. Ya, rambut pendek, akal panjang. Fajaat bi ba'dil ayam. Ya, datanglah perempuan ke warungnya, disangka kali mau belanja, beli apa neng? Enggak. Salatu ayat tajawwaj biha, ngajakin kawin.
Demen kali ini si cewek mantu cowok yang tukang dagang. Tapi saking jujurnya ini seorang laki-laki soleh. Fa'akbaraha bi'adihim mabnati ami. Apa katanya? Kemudian si laki-laki menceritakan akan keadaan situasinya, kondisinya, akan ajakan daripada ini seorang perempuan mengajakin kawin. Dia omongin, Neng maaf, bukannya abang nolak, bukannya abang gak mau, siapa sih gak mau kan begitu. Udah kepalang janji sama bini pertama, jujur kalau dia udah kawin, udah punya bini, ya kita mau kan kagak, kucing-kucingan. ATP 2, yang satu udah kawin, yang satu status belum, ya, alamat juga beda. Pak Akbaro biadi mabniati, saya udah janji, kepalang janji sama bini saya. Tapi saking demennya itu perempuan porodiat, gak apa-apa bang. Abang punya bini 1, 2, 3 juga gak masalah, yang penting saya yang keempat aja gak apa-apa. Asal jangan saya yang kelima, gak sah kawinnya. Parodiat bin lupi kuli jumatin jauman gak apa-apa bang. Wajib bilang diketeter, artinya rayuannya luar biasa nih perempuan. Saking pengen dikawin, mungkin dia terkesima atau dia mungkin pandangan pertama, kemudian harus saja mau belanja, ngeliat pandangan pertama jadi nggak jadi belanjanya, malah nawarin kawin. Gak apa-apa bang, saya mah nanti kalau umpamanya abang udah kawin gak masalah, saya jadi bini kedua. Itu, ini perempuan juga luar biasa soleha ini. Ya tadi ujungnya ada, kita tahu perempuan ini wataknya soleha rupanya. Bahkan saya ridho digilir seminggu itu sekali. Biarlah yang 6 kali mah mau bini tua, Neng mah biarin dah. Bini kedua mas sehari juga cukup. Parodiat ridho digilir sehari seminggu. Parodiat bin fikir Jumatin yauman, setiap Jumat 1 hari. Mungkin kalau orang Islam tuh hitungan Jumat itu jadi hitungan hari 1 pekan kali. Kalau kita 1 pekannya kan minggu, 1 pekan Sabtu ini Jumat. Gak apa bang, 1 pekan saya 1 hari, sisanya mama bini abang. Itu ini si perempuan. Waduh, ada yang begini. Wah, berebut yang begini mah. Berebut. Bayangin coba, masalah gilir aja boleh dia 1 hari. Ridho 1 hari. Gak apa-apa, ikhlas 1 hari. Yang penting abang ngawinin saya. Dia tahu kalau laki-laki ini wataknya soleh juga. Kata jauh wajah kawin. Kan saya bilang laki-laki mau omongannya doang kan gede. Tetap kata Jawa jadi kawinnya itu si laki-laki sama si tun bahkan wastamar ala dzalika zamani asyar. Bahkan itu berlangsung perkawinan gelap di belakang layar itu sampai 8 bulan, hampir setahun. Tapi kan tetap bangkai sedalam apapun kau pendam akan tercium baunya pula. Pankarot alaihi. Waduh, si istri yang pertama biasa curiga nih. Biasanya kagak begini kayaknya nih lain kalau pulang. Kalau pulang beda jalannya. Ngegas motornya juga beda, malum udah punya simpenan. Biasa. Ada perubahan dikit. Pankarot alaihi bintu ami. Wah, curiga nih sama laki gua, begitu bahasanya. Ya. Maka wa arsalat jariyatuha. Waduh, kalau kata kita mah nyari utusan nih, nyari mata-mata. Wa arsalat, diutuslah. Siapa yang ngutus? Bininya yang pertama. Ngutus siapa? Jariyatah, pembantunya, ini mah ajudannya dah. Lu keker dari jauh. Kira-kira nih biasalah nih jaga pulang, kalau hari Jumat jaga pulang aja. Biasanya Jumat pulang, lu keker. Jadi itu nggak kandus selama 8 bulan. Kandus juga wajar. Yang namanya keburukan pasti akan terbongkar. Sebagus-bagusnya kau bungkus keburukan, pasti akan terbuka pula. Maka diutuslah utusan buat mematai-matai ini laki-lakinya. Litan dura ila aina jadhab. Ini dia kalau habis dagang biasanya pulang, ini kagak. Coba ente ikutin dia kemana jalannya. Mata-mata biasa ini mah.
Aina yadhab, kemana dia perginya? Kemana aja nemploknya? Kali itu ada pos 2. Padakhala baitan, bener. Rupanya keresahan istrinya terjawab. Utus mata-mata diikutin, bener dia pergi ke kampung sebelah. Jadi nggak pulang, alasannya apa? Lembur dagangnya. Ya paling nggak mah lembur mancing. Ya. Mana bang? Mau mancing. Iya mau mancing, taunya mau milir. Pulang mah tetap bawa ikan bawal itu, tapi nggak tahu belinya di mana. Beli apa boleh mancing, apa boleh ngapain? Biasanya begitu kalau orang dulu. Kemana? Milir, mancing. Pancing mah enggak, taruh aja ke pos 2. Pulang sore beli ikan dulu sekilo, mampir di pasar Bengkok. Nih kalau ini bolehannya mancing. Pinter. Maka pas alat anujiran, tetapi tetap bagaimanapun si Jariah ini supaya enggak menjadikan satu alibi yang buruk, biar pas alibinya benar-benar cocok dengan kecurigaan istrinya. Maka si mata-mata ini nanya sama tetangga yang punya rumah yang dia masukin itu si abang yang anu tadi tuh, yang ini suka kemari emang gitu bahasanya. Nanya lo sama tetangga, kata tetangganya pokolu kota Jawa, iya dia mau udah nikah tuh sama si perempuan yang punya rumah itu. Waduh, mulai kebuka ini ya. Tapi nanti kita lihat perempuan yang soleha sama yang gak soleha. Nih di sini ceritanya. Makanya lu pernah cerita begini, kalau perempuan soleh bedanya sama perempuan yang toleh begini. Kalau perempuan soleh mah laki gila janda. Kebetulan dia pulang pengajian ngeliat sepatu lakinya ada di rumah janda, kagak jedobrak tuh pintu, gua bu. Asal main serobot aja enggak. Sepatunya dibawa pulang. Ditaruh di rumah, lakinya pulang. Lah bang nyeker, dari mana aja? Enggak, habis main. Itu sepatu pulang duluan. Sepatu pulang duluan. Indira kayak begitu. Perempuan soleh emang gak bakal gerabak gerubuk. Tenang ngadepin situasi seperti ini, tenang. Ya perasaan pasti ada, tetapi sebaik-baiknya orang kan pasti akan nutup aib buat keluarganya, apalagi itu kan sebuah aib suaminya. Coba umpama aja main janda, asal main labrak aja, bayangin coba siapa yang malu? Keluarganya malu, suaminya turun martabat. Ya, biarin aja, sampai di masing capek. Manusia kan pasti ada lelahnya. Ya, semangat kan awalnya doang, belum tentu pertengahan akhir mah pasti kendor, jadi gue baik lagi ke yang tua. Nah, ditanya tetangganya itu si yang punya rumah. Benar dia itu tajawad, udah kawin berdua. Oh udah kawin. Si mata-matanya Jariah fa akhbarat Jariyatun sayyidataha. Fa akhbarat maka nyarita Jariyatun sopok pembantune ya si wedon sayyidataha ing sayyidnya ya si Jariah. Artinya apa? Istrinya yang pertama. Bidalik tentang masalah ini semua. Ya benar Pok, ini saya ikutin ke kampung sebelah. Rupanya cuma bukannya kemana-mana, nemprok masuk ke rumah itu janda. Terus si perempuan katanya udah berstatus suami istri, udah kawin. Oh begitu. Si perempuan ngomel gitu. Bini yang pertama. Oh apa dia bilang? La tuh biri abadan, la tuh biri ahadan. Tolong jangan cerita sama siapa-siapa. Bayangin coba. Itu istri yang pertama. Kalau sekarang ada yang begini. Kampung tahu semua. Ada yang begini. Viral. Baru juga nyapa janda doang itu bini udah sewot aja, piring meledak di rumah. Ini mangga kata si perempuan bini yang pertama soleha ini. La tuh biri ahadan, tolong jangan cerita sama siapa-siapa tentang suamiku. Masya Allah, bayangin coba. Jadi selama ini tetangganya bini yang pertama taunya tuh dia pokoknya keluarga harmonis, sakinah mawadah, nggak pernah ada keributan. Padahal lakinya udah berjanji, tapi janjinya malah diingkari, dia kawin lagi. Tapi itu tetap si perempuan, dasar perempuan solehah yang diutamakan hanya ridho suami dan ridho Allah dan ridho suami. La tukhbiri ahadan, tolong jangan kau cerita sama tetangga saya, jangan cerita sama orang tua saya, jangan cerita sama orang tuanya.
Cukup saya yang tahu dan kamu. Palama mata itu nyumpetin terus sampai akhir hayat. Bayangin coba, itu si perempuan yang bini muda, yang bini tua merasa bego aja udah. Merasa bego, masa nggak tahu tentang hal ini sampai akhir hayat si laki-lakinya ini menutup kehidupannya, artinya mati, sampai mati. Jadi seakan-akan si laki-laki menganggapnya tuh si ceweknya nggak tahu, dan seakan-akan dan si perempuannya itu sabar. Coba bayangin sabarnya luar biasa nggak itu? Sampai mati lakinya. Iya, dia kawin lagi nggak pernah dia ungkit-ungkit, nggak pernah dia labrak, nggak pernah dia ngomong gimana. Kan dia ngomong, bang emang kalau hari Jumat emang kagak pulang kemana sih? Enggak, biasa aja, Mancing. percaya aja. Coba padahal dia tahu larinya kemana. Itu kan perasaannya. Itu perempuan sabar dalam perasaan itu luar biasa. Ini yang begini cari, yang nomor satu. Tapi masya Allah luar. Intinya mah ini antara keluarga sakinah dua-duanya ini. Bini satu solehah, bini dua itu juga solehah, lakinya juga soleh. Kagak gimana. Falama mata, ampe tu si laki-laki falama mata maka samang samaut arojulu sopo wong lanang, mati lakinya. Arsalat bintami. Ini saking solehanya si istri yang pertama. Dia semasa si lakinya itu ingkar akan janjinya, dia nggak pernah ngungkit-ungkit sampai si lakinya mati. Bahkan bukan sampai di situ, pas lakinya mati, Pak arsalat bintu amihi jariyataha. Si bini yang pertama ngutus kepada pembantunya, mari, ada apa tuan? Ini ada uang 500 real. Biokhamsina mi'at dinar, 500 dinar. Biokhamsi mi'ati dinarin, 500 dinar. Mungkin kalau sekarang mah 500 juta. Ini di koper ada duit 500 juta. Di bank jangan. Wa qalat idhabi ila jaujah. Kasih ke bini yang kedua. Bayangin coba. Itu bini kedua disayang sama bini yang pertama. Padahal itu perjanjian antara dia dengan suaminya. Kali dia kesal kita mau bini kedua, enggak. Dikasih 500 juta. Utusan dari utusannya, ente kan tahu rumahnya. Berangkat ke sono sekarang. Nih ada duit 500 juta, berikan sama dia. Idhabi ila jaujati wa quli. Lalu si perempuan itu berkata, azzamallahu ajraka fi fulan. Ya. Kemudian apa? Fa inna mata wa taraka samana ala dinarin. Sama niati ala dinarin. Rupanya si laki-lakinya meninggalkan warisan. Warisannya itu ada 80.000 dinar. 80.000 dinar, tahulah umpama apa 800 juta kali begitu, apa berapa wallahu alam. Sabatun libnihi, 7 buat anaknya, warisan buat anak laki-lakinya. Tinggal ada 100 dinar lagi. Ini wa alfu baini wa bainik, 1.000 dinar lagi buat saya dan buat ente. Begitu wa bainika, wa bainiki. Jadi rupanya perempuan soleh itu kayak begitu ya, insyaallah. Awalnya tenang, belakangnya berkah. Falamma akhbarata, dikala diceritakan si istri pertama menceritakan kepada istri kedua bidari tentang masalah kenapa saya serahkan 500 dinar, dia meninggalkan 800 dinar, yang 700 dinar buat anaknya, yang 100 dinarnya buat kita berdua. Ada yang begitu perempuan, Masya Allah, tersakiti hatinya, sabar luar biasa. Tapi hak daripada istri yang kedua punya hak atas warisannya tetap diberikan. Sekarang mah kagak. Oh, main golok iya. Siapa lu? Memang sakit. Yang sakit, insyaallah. Beda kedapatannya. Terus waqalat itbaiha, waqalat, tetapi apa yang terjadi? Pas dipasrahkan itu uang yang 500 juta lah umpama kepada itu istri yang kedua, itbaiha ila binti amin. Saya terima, cuman ini
kembalikan lagi, saya berikan buat istri suami saya yang pertama. Mau dia ngomong. Dibalikin lagi. Masyaallah. Itba'ila binti ami faidan biya bara'atun lahu minas sadaq. Karena apa? Karena 500 dinar ini adalah seakan-akan utang daripada mas kawinnya. Jadi rupanya kawin dia nggak pakai modal, ngutang. Ngutangnya segitu, diterimain berarti kan udah dibayar sama warisannya. Kan kalau mahar ngutang wajib dibayar. Ada yang maharnya ngutang. Kebanyakan kan saya terima nikahnya dengan mas kawin dengan tersebut dibayar tunai, nggak ada yang dibayar ngutang, nggak ada. Tapi bisa, tapi wajib tadi bayar. Ini mungkin ngutang, tapi masya Allah, bara'atun lah, anggaplah ini sebagai pembebasan daripada mas kawin suamiku terhadap diriku. Bayangin, itu yang harus dia hak untuk diambil, dikembalikan lagi. Karena mungkin dia juga terharu dengan istri yang pertama, nggak pernah ada keributan, diungkit-ungkit dan sebagainya. Walau minasyai'an. Itu artinya apa? Pantas dia untuk mendapatkan ini. Ini perempuan dua-duanya soleha, dua-duanya. Coba kalau yang satunya merongos, oh habis itu semua wanda sama yang kedua. Insyaallah. Sakit memang begitu ya. Intinya apa? Intinya dari ibrah ini mungkin kita ambil pelajaran. Wanita soleh itu tidak bikin masalah, tidak pernah bikin masalah dengan orang lain, sekalipun itu menyangkut akan sakit hatinya, menyangkut akan damban hatinya direbut orang, walaupun menyangkut akan cintanya terbagi dua. Iya. Paham kan ini namanya? Maksudnya apa? Intinya perempuan soleh itu yang disebut dengan kenapa perempuan soleh itu membuat kita seorang laki-laki bahagia. Ini contohnya salah satunya. Kawin lagi aja bisa bikin bahagia. Apalagi kalau urusan selain kawin aja. Ya, urusan perut makan berarti. Artinya apa? Perempuan soleh itu nggak pernah keluar dari kata-katanya hal-hal yang bisa membuat seorang suaminya itu bagaimana atau galau, mudah galau. Enggak. Contohnya kan begitu kalau perempuan solehnya mau kondangan, nggak punya duit, nggak pernah dia minta. Sekalipun minta juga bahasanya enak, bang, apa? Mau kondangan ya iya. Ini ada amplop kosong bang. Kalau begini bang, mau bikin buat kondangan, bisa sih emang hak dia. Ya, cuman kan bahasanya enakan mana coba didengarnya. Kita sebagai kaum laki pasti bisa menilai mana bahasa yang indah buat hati kita sama bahasa yang kagak ngenakin sama hati kita. Kita bisa tahu. Gitu kan, bang, amplop kosong. Bang minta duit, ayo mana enakan. Kedengarannya mana nyesan di hati. Iya. Ya kita sebagai laki tahulah mana bahasa yang bikin kita enak. Tapi bagaimanapun kembali ke kebijaksanaan. Ya kita tahu watak bini kita kan begono. Ya udah kalau ada kata-kata yang kurang nyelekit dikit mah ya maafin aja lah. Iya. Asal jangan gentong melayang aja kepala. Piring melayang selosin. Ya gitu aja. Jadi istri soleh itu rupanya membawa kedamaian, suasana bagaimanapun panasnya di hatinya. Tetap dia bikin nyaman suaminya. Dibikin nyaman suasana suaminya, nggak pernah dibikin repot, ripuh, reseh, rusuh, risih, enggak. Insyaallah. Pantas kata Rasulullah, mar'atus soleh, ya kan, khair minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang soleh itu mataun, adalah sebuah perhiasan. Dunia mata, dunia itu perhiasan, sebuah keindahan, sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan. Tapi kau perlu tahu kesenangan mana yang sejati buat laki-laki, kebahagiaan mana yang sejati buat laki-laki dibanding daripada wa khairum mataiha mar'atus soleh. Dan perlu kita ingat seindah-indahnya perhiasan, seindah-indahnya kebahagiaan yang dirasakan di dunia adalah perempuan yang soleha. Jadi perempuan soleh itu mengalahkan segala-galanya yang ada di alam dunia ini. Kerasa enggak? Ya kerasa. Ente megang duit sekoper juga kalau bini ngomel mulu, emang enak tuh megang? Kagak enak.
Kagak megang duit sama sekali, dompet kosong, tapi itu bini adem aja ngomong sama kita, enak aja, senyum mulu. Bahagia banget itu di rumah. Megang duit sebanyak-banyak yang megang duit, itu duit dompet penuh full, tapi pas di rumah sewot mulu. Saya yakin pasti pada kelawak, pada mancing, pada ngopi sono. Saya yakin pasti begitu. Tapi walaupun dompet kempes, tapi kalau pulang bini, masya Allah senyuman luar biasa, ngomongnya enak, kadang-kadang nawarin, bang mau kopi apa, mau susu apa, mau diurutin. Itu dunia udah gak ada apa-apanya, bukannya mah tuh melaki jangkapnya, wah inilah bidadariku. Pantas kata Rasulullah pernah ngomongkan, baiti jannati. Kata Rasulullah apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Awas, itu bahasa baiti jannati itu berat itu. Kenapa kata Rasulullah itu surga? Karena dalamnya ada bidadari. Kita nggak bakal bisa bicara baiti jannati kalau di dalamnya ada nen lampir. Nggak bakal bisa kita ngomong kayak gitu. Nggak bakal bisa. Segede-gedenya rumah, tapi kalau dalamnya kuntilanak mulu, serem. Tapi sekecil-kecilnya rumah, kalau dalamnya ada bidadari, itu hotel bintang 7 makalah. Masuk ke dalamnya, suasana seperti AC, adem nyes aja, hati senang, muka gembira. Ini yang sulit mencari wanita kayak gini. Lalu bagaimana kalau yang udah kawin telanjur basah? Bukan telanjur basah, ya istilahnya ini mau bagaimanapun tuh bini kita. Ya, mau bagaimanapun tuh bini kita, sayangi dia, hargai dia, ayomi dia, ya sayangi dia sampai akhir hayat. Lalu ada pun keburukan-keburukan, kebiasaan buruk yang dilakukan, anggaplah itu sebuah cobaan buat kita. Mental kuat apa enggak kita ngadepin perempuan seperti ini? Awas, semakin kita bisa sabar akan hal yang buruk yang dilakukan oleh istri, itu akan selalu menjadikan dulangan pahala kita bertambah dan bertambah terus. Amin ya robbal. Amin. Perempuan manyun, kita sabar, nambah pahala. Kita pulang, perempuan ngomel, kitanya sabar, nambah pahala. Terus anggaplah itu sebagai zikir kita. Mulut kita makan baca Quran jarang, zikir jarang. Kali domelin bini makan itu ada catatan pahalanya kalau kita sabar. Iya, paling gak kan begitu, betul gak? Kita ngambil hikmahnya aja. Ya, ibadah jarang, puasa jarang. Mudah-mudahan manyunnya bini kita itu setingkat sama sederajat pahala puasa, betul gak? Iya, ngomelnya bini setingkat sederajat sama pahala sholat umpama sebulan full. Masya Allah. Iya, kita membaca apa juga jarang, ibadah jarang, zikir jarang, kita boleh jadi manyunnya bini itu sebagai pengganti, bisa jadi. Jangan salah, semua itu ada hikmahnya. Keburukan apapun yang kita hadapi itu semua ada hikmahnya. Kalau memang kita membaca dengan keimanan, kalau baca dengan emosi mah ya bini lempar piring satu kita bisa selosin, bisa ada balasan selosinnya. Udah begitu aja intinya mah ya. Jadi disinilah kita bisa merasa, oh perempuan soleh itu indah luar biasa, nikmat luar biasa, bahagia luar biasa, senangnya luar biasa. Itulah perempuan soleha. Pantas adunya mata wa khairu mataiha mar'atus solihah. Dunia itulah perhiasan, seindah-indahnya perhiasan dunia bukan perak, bukan emas, melainkan istri yang soleha. Bukan jabatan, bukan nama yang masyhur, tapi istri yang soleha. Maka bentuk dia karakter menjadi orang-orang yang soleha. Belajar kita, anggaplah itu perjuangan kita. Kalau ada bini yang kurang kagak beres dikit mah, tapi saya yakin bagaimanapun dia manusia punya ada rasa manusiawi. Artinya apa? Segalak-galaknya dia sama laki, pasti rasa sayang cinta mah ada. Gitu aja. Gak mungkin dia bersifat seperti binatang, gak mungkin.